Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarif Detilo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, penjabaran tentang pemodelan dan kontrol PID. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk pada slide pertamanya yaitu pengantar pemodelan dan kontrol PID. Pemodelan sistem kontrol digunakan untuk mempresentasikan perilaku dinamis suatu sistem fisik dalam bentuk matematis. Tujuan utamanya adalah memahami hubungan antara input dan output sistem hingga dapat dirancang pengendali yang efektif. Kontrol PID yaitu Proportional Integral Derivative adalah metode pengendalian klasik yang masih banyak digunakan karena kesederhanaan dan keefektifannya. Pemodelan yaitu penyederhanaan sistem nyata ke bentuk matematis. Lalu PID metode kontrol dengan 3 parameter utama yaitu P sebagai proporsional, I sebagai integral, D sebagai derivatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan model tank level, yaitu sistem tangki air menggambarkan proses aliran masuk dan keluar cairan dengan ketinggian tertentu. Pemodelan dilakukan menggunakan hubungan kontinuitas massa dan prinsip keseimbangan energi, menghasilkan persamaan diferensial yang menggambarkan perubahan tinggi cairan terhadap waktu. Terdiri dari persamaan dasar A dHdt sama dengan mungkin Q out berfrekuensi dH kali dt sama dengan Q in dikurangi Q out at dth sama dengan Q dikurangi Q out. Variabel utama yaitu luas penampang A, debit masuk dibagi keluar, dan tinggi cairan H. Time level dengan kontrol proporsional yaitu menyesuaikan laju aliran masuk berdasarkan selisih antara ketinggian aktual dan ketinggian yang diinginkan. Penguatan proporsional yaitu Kp menentukan seberapa besar reaksi sistem terhadap error. Terdiri dari hasil respon cepat, tapi masih ada error steady state. Fungsi transfer diperoleh dari linearisasi persamaan tangki. Model mass spring damper, yaitu model ini menggambarkan sistem massa yang dihubungkan dengan pegas dan peredam. Gaya luar menyebabkan massa beresolusi dan redaman menentukan stabilitas sistem. Sistem ini sering digunakan untuk mempresentasikan getaran mekanis. Persamaannya adalah seperti ini. Parameternya yaitu massa, redaman itu sebagai C, kekakuan yaitu K. Selanjutnya transfer function sistem mass spring damper. Dengan transformasi Laplace, sistem dapat direpresentasikan dalam domain S. Posisi transfer menunjukkan hubungan antara gaya input dan posisi keluaran. Dapat digunakan untuk analisis frekuensi dan desain kontrol. Model DC servo dalam domain S yaitu setelah sistem DC servo motor diturunkan ke bentuk persamaan diferensial, langkah selanjutnya adalah mengubah ke domain Laplace S-domain. Transformasi ini dilakukan agar hubungan antara tegangan masukan dan kecepatan atau posisi keluaran dapat dianalisis dengan lebih mudah. Dalam domain S, sistem dinyatakan dalam fungsi transfer yang menghubungkan input dan output tanpa harus menyelesaikan persamaan diferensial secara langsung. Fungsi transfer umum dari servomotor adalah per tegangan sama dengan Kt per Ls ditambah R Cs tambah B plus Kt Kc. Fungsi ini menunjukkan pengaruh parameter listrik RL dan mekanik Jb terhadap dinamika sistem. Analisis domain S juga memungkinkan desainer untuk menilai stabilitas faktor respon serta performa sistem sebelum kontrol PID diterapkan. Selanjutnya yaitu konsep
kontrol PID. Kontrol PID adalah metode mengendalikan yang menggunakan kombinasi 3 aksi, yaitu proporsional P, integral I, dan derivatif D. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik. Komponen proporsional memberikan reaksi langsung terhadap besar error. Komponen integral memperbaiki error jangka panjang dengan menyelesaikan offset. Sedangkan komponen derivatif memprediksi arah perubahan error untuk meredam osilasi. Dengan penyetelan nilai KPKI, dan KD yang tepat, sistem dapat mencapai respon yang cepat dan stabil dengan error steady state yang kecil. PID digunakan untuk secara luas di industri, misalnya dalam pengendalian suhu, tekanan, kecepatan motor, hingga level cairan. Bagian penting dari konsep kontrol PID yaitu keseimbangan antara respon terhadap dan stabilitas, dapat diterapkan pada sistem linear dan non-linear. Proses tuning dapat dilakukan manual atau otomatis, Ziegler dan sampai Nichols. Simulasi PID pada tank level control, yaitu simulasi kontrol PID pada sistem tangki dilakukan untuk mengamati respon ketinggian cairan terhadap perubahan set point. Dalam simulasi, sistem dimodelkan sebagai fungsi transfer dan dihubungkan dengan blok kontrol PID. Parameter KPKIKD diubah menjadi untuk melihat pengaruhnya terhadap overshoot, rise time, dan setting time. Hasil simulasi biasanya menunjukkan bahwa kontrol proporsional saja mampu mempercepat respon, namun masih menyisakan error steady state. Penambahan aksi integral menghilangkan error tersebut, sementara aksi derivatif membantu meredam overshoot. Melalui tuning yang tepat, sistem dapat mempertahankan tinggi cairan secara stabil pada nilai yang diinginkan tanpa fluktuasi berlebih. Quarter chart model digunakan untuk mempresentasikan seperempat bagian kendaraan dalam analisis sistem suspensi. Model ini terdiri dari dua massa, sprung mass bodi kendaraan dan unsprung mass roda dan sistem suspensi. Di antara keduanya terdapat pegas dan peredam yang bekerja untuk menyerap getaran dari permukaan jalan. Pemodelan dilakukan dengan menurunkan persamaan gerakan menggunakan hukum Newton. Hasilnya berupa dua persamaan diferensial yang menggambarkan perpindahan vertikal masing-masing massa. Analisis dilakukan baik di domain waktu maupun S-domain untuk melihat respon terhadap gangguan jalan seperti bom atau lubang. Variasi nilai redaman damping rasio memiliki efek besar terhadap kenyamanan dan stabilitas kendaraan. Redaman kecil menghasilkan osilasi yang lama, sedangkan redaman besar membuat sistem kaku dan kurang nyaman. Simulasi membantu menemukan kompromi optimal antara kenyamanan penumpang dan stabilitas kendaraan. Itu saja dari presentasi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil pekerjaan saya yang terdapat di MATLAB di Simulink. Bentar, saya ambilkan dulu. Nah, oke, ini suatu contoh dari pegas tadi, yaitu
suatu kayak pembacaan redaman yang dimana nanti ketika disimulasikan itu seperti ini. Nah, gelombangnya akan seperti ini. Jadi dia meredam getaran dari pegas tersebut dari yang terbesar semakin lama semakin mengecil seperti itu. Ini juga lalu terdapat lagi ini. Ini yaitu simulasi dari tangki air yang dimana ketika belum mencapai set point yang diinginkan, dia akan memaksimalkan. Habis itu dia setelah mencapai 1 dia akan berusaha menstabilkan di angka 1 tersebut. Semisal saya ganti di sini, benar. Saya ganti di sini yaitu 5 mungkin. 5, saya run. Nah, jadi dia akan misalkan ke set point-nya kayak semisal set point-nya 1 ya dia akan mengeksekusi sampai sesuai set point sampai tangki airnya penuh. Ketika udah penuh ya udah selesai, berarti sekitar itu saja gitu. Lalu ini ada juga yang tangki air proporsional seperti ini. Komponennya ini. Oke, kembali lagi ke ini ya. Jadi konsepnya itu ketika dia menerima suatu gas, maka akan diolah di sini. Ini berdasarkan hasil perhitungan dan ini berdasarkan hasil benar-benar pure manualnya di sini. Dan di sini terdapat perbandingannya. Nah, ini. Dan nampaknya sama lah, sama-sama hampir sama lah. Walaupun berbeda sedikit ya. Pasti ada toleransi seperti itu. Itu saja. Sekian presentasi dari saya tentang kontrol PID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.